Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat PPM semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap sambil menjaga protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, berapa banyak sih dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini nih? Kalau saya lihat sudah ada 56 orang yang baru pertama kali join di Pojok Pintar Manajemen ini. Mungkin bisa pakai reaction-nya mungkin supaya kita bisa lihat. Oke, nah bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali join atau ikut serta dalam kegiatan ini, saya ingin memperkenalkan nih bahwa Pojok Pintar Manajemen itu adalah sebuah acara diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi bagi individu maupun perusahaan supaya kita bisa tetap berkarya di tengah mungkin keterbatasan akibat pandemi yang soon kita harapkan cepat selesai gitu ya, dan mungkin dampak-dampak lain yang kita rasakan. Nah, saya juga senang sekali nih kalau misalnya Bapak Ibu semua merupakan salah satu sobat PPM yang sudah sangat setia untuk ikut serta dalam acara Pojok Pintar Manajemen. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan selamat datang di Pojok Pintar Manajemen seri kelima di tahun 2020 yang mengangkat tema nilai tambah sertifikasi dalam dunia kerja. Nah, pada sesi kali ini kita akan berbagi pendapat, pengalaman terkait dengan seberapa penting sih sertifikasi, terutama dilihat dari sisi mungkin pengadaan dalam organisasi, terutama kita akan dengar langsung nih dari ahlinya. Oke, untuk itu sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu gitu ya. Nama saya Bernika Setiawan, saya biasanya di PPM dipanggilnya Ber. Saya adalah salah satu core consultant di PPM Manajemen dan pada kesempatan sore hari ini saya akan memandu sesi Pojok Pintar Manajemen ini hingga jam 6 sore hari nanti. Ya, jadi kita akan mendengar pemaparan dari berbagai dan pengetahuan gitu ya, tips and trick dan juga pengalaman dari pembicara kita yang tadi sudah ditampilkan di depan ya. Tapi tentunya saya akan eh, memperkenalkan secara ofisial kepada Bapak Ibu semua. Nah, tapi sebelum saya memperkenalkan pembicara kita, izinkan saya memperkenalkan dulu PPM gitu ya. Tadi sedikit di depan sudah ada video tentang apa itu PPM. Nah, saya akan menjelaskan sedikit, mungkin saya akan menyebutkan aja jasa atau layanan apa aja sih yang dimiliki oleh PPM Manajemen gitu ya. Jadi, PPM Manajemen tadi hadir sebagai solusi manajemen terintegrasi. Nah, untuk mendukung hal tersebut, kita memberikan 7 layanan jasa di bidang manajemen nih. Yang pertama ada program pengembangan eksekutif, tentunya yang didukung oleh trainer dan yang tersertifikasi, ada juga program pelatihan sertifikasi, ada publikasi dan seminar, ada asesmen SDM, ada riset dan konsultansi, pembelajaran Inggria, dan tentunya last but not least ada Sekolah Tinggi PPM Manajemen atau PPM School of Management. Ya, nah untuk informasi lebih lanjut terkait dengan mungkin layanan yang kami berikan, gitu ya, jadwal-jadwal kegiatan kami, silakan sobat PPM semua mampir ke website kami di www.ppm-management.ac.id. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai, saya akan memberikan pemaparan dulu nih terkait dengan aturan atau tata tertib ya selama berlangsungnya Pojok Pintar Manajemen ini. Jadi, Pojok Pintar Manajemen ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Ya, yang pertama ada sesi pemaparan materi, di mana masing-masing pembicara akan diberikan waktu 25 menit untuk berbagi pengetahuannya, berbagi pengalamannya. Nah, selama pemaparan demi kelancaran teknis, maka kami izin untuk mute dan off cam Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dan juga demi keberlangsungan acara diharapkan Sobat PPM semua memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Lalu di sesi yang kedua ada sesi tanya jawab nih. Saya yakin Bapak Ibu semua pengen nanya langsung atau berinteraksi langsung dengan para pembicara hebat kita. Nah, untuk itu sesi tanya jawab akan saya buka setelah pembicara kedua selesai. Ya, dan saya nanti akan memandu juga proses berjalannya tanya jawab. Ya, jadi untuk setiap sesinya nanti ada 3 pertanyaan
di mana pertanyaannya nanti langsung dijawab oleh para pembicara kita. Nah, sebelum nanti dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi Sobat PPM nanti kalau mau nanya silahkan gunakan menu raise hand yang ada di logo di kolom reaction ya. Ada raise hand, silahkan klik di situ gitu ya untuk bertanya. Nah, kemudian kita langsung ke sesi yang ketiga nanti yaitu sesi feedback ya. Jadi dalam rangka mendapatkan masukan dari sobat HPM sekalian gitu ya. Di akhir kami akan bagikan link atau QR code untuk memberikan feedback. Nah, untuk itu saya harapkan Bapak Ibu semua tetap bertahan hingga akhir sesi karena masukan dari Bapak Ibu tentunya sangat berarti untuk kita bisa memperbaiki pelayanan yang kami berikan. Nah, biasanya nih kalau Bapak Ibu peserta masih banyak yang nanya, bisa nggak saya dapat materinya gitu ya? Tentu aja bisa, karena setelah Bapak Ibu memberikan feedback, nanti di akhir acara kan ada sesi feedback tuh. Nanti Bapak Ibu setelah mengisi feedbacknya akan ada pop-up untuk Bapak Ibu bisa mengakses materi hari ini melalui G-Drive. Jadi jangan sampai terlewat dan ikuti terus pojok pintar manajemennya hingga sesi akhir. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, nggak akan lama-lama, saya akan langsung memperkenalkan kedua pembicara kita, gitu ya. Karena Bapak Ibu juga nggak sabar, saya juga nggak sabar. Jadi saya memperkenalkan pembicara kita yang pertama adalah Dr. Alain Wijanarka, gitu ya. Atau kalau di PPM dipanggilnya adalah Bapak Alain. Ya, Pak Alain ini expert tentunya dalam bidang operation excellence di PPM Manajemen. Saat ini Pak Alain juga menjabat sebagai Kepala Departemen Keahlian Operation Excellence di PPM Manajemen. Ya, dengan segudang pengalaman profesional tentunya dan tersertifikasi juga. Saya mau sapa dulu nih. Halo Pak Alain, apa kabar nih Pak? Baik. Selamat sore Baik. semuanya. Selamat sore Bu Bernika. Sore-sore udah cerah aja nih Pak ya. Berarti udah siap ya Pak ya untuk diskusi kita sore hari Insya Allah. ini ya. Ya, insya Allah. Oke. Nah, tadi kita udah sapa Pak Alain pembicara yang pertama kita. Nah, saya juga mau menyapa nih pembicara kedua kita nih yang nggak kalah kece, Bapak Insinyur Khairul Rizal MBA ya, selaku chairman dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Nah, pengalaman profesional Pak Khairul ini jangan diragukan lagi ya Bapak Ibu karena sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung di bidang pengadaan dan sudah menjadi konsultan pengadaan di berbagai organisasi. Selamat sore Pak Khairul, apa kabar? Selamat sore Mbak Danika. Selamat sore, suara saya didengar? Oke, terdengar Pak suaranya, terdengar dengan jelas. Udah siap ya Pak untuk sharing sore hari ini ya Pak ya? Insya Allah. Dipaksa siap oleh PPM. Oh, dipaksa siap ya. Karena kita semua nggak sabar nih mau mendengarkan pemaparan juga dari Pak Khairul. Oke. Ya, untuk itu saya mungkin langsung aja lanjut masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu yaitu pemaparan dari pembicara kita yang pertama yaitu Pak Alain Wijanarka. Silakan Pak Alain. Baik, terima kasih. Mungkin saya izin untuk bisa share screen ya. Mungkin sebelum saya share screen, saya sapa dulu ya teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di sini dan pastinya saya yakin dari Bapak dan Ibu sekalian juga ingin mendapatkan sesuatu gitu ya, sesuatu dari waktu yang sangat berharga ini. Oke, mungkin untuk tidak berlama-lama lagi saya izin share screen sebagai pembicara pertama ya. Baik. Sebenarnya yang ingin saya share ini adalah pengalaman saya, terus kemudian juga bagaimana saat saya mengikuti sertifikasi, terus kemudian apa yang coba saya pahami mengenai sertifikasi. Mudah-mudahan dari sedikit yang bisa saya share tadi itu bisa memperkaya kita semua ya, dan nanti mungkin ada dari Bapak dan Ibu sekalian
mau bertanya lebih lanjut, kita bisa berdiskusi. Gitu ya. Karena tentunya saya mengandung memiliki prinsip gitu ya. Semakin banyak kita diskusi, semakin banyak kita memberikan, akan semakin banyak pula kita mendapatkan sesuatu. Baik, judul dari paparan saya ini adalah sertifikasi dan nilai tambah. Ya, tentunya kita harus memahami juga bahwa kalau kita ikut sertifikasi tentu ada nilai tambahnya pastinya gitu ya. Baik, dengan saya ya, nama saya Alan Wijanarko. Tadi terima kasih Bu Bernika sudah memberi sedikit yang menceritakan mengenai profil. Mungkin kalau di PPM ini banyak kerjaannya ya, banyak pekerjaan saya. Jadi bisa nyambi sebagai dosen gitu, nyambi sebagai konsultan, nyambi sebagai trainer gitu, nyambi sebagai asesor. Banyaklah pokoknya nyambi-nyambinya, tapi ya semuanya di PPM gitu ya. Intinya bisa berkontribusi kepada PPM. Oke. Nah, saya sendiri di PPM itu dari tahun 2008 ya, sebelumnya saya sebagai praktisi di manufaktur. Tentunya dari kedua alam yang berbeda ya, yang satu manufaktur berhubungan dengan benda-benda gitu ya, dengan sesuatu yang tangible, kemudian masuk ke PPM, berkontribusi dengan PPM, ketemu dengan sesuatu yang intangible ya. Nanti dari situ kelihatan gitu ya. Jadi ada sertifikasi yang mungkin diperlukan. Karena kita tidak bisa mempraktekkan ya, setiap ada yang nanya, ini sudah pengalaman apa gitu ya. Ya sudahlah gitu ya, ini ada sertifikasinya ya, itu aja yang bisa dilihat gitu ya. Baik, jadi yang ingin saya berikan dari sasaran dari pemaparan saya ini adalah berbagi pengalaman dan pemahaman mengikuti kegiatan sertifikasi gitu ya. Jadi harapannya ini bisa memperkaya kita semua, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Oke, ada 3 pembahasan besar ya. Jadi kita akan masuk kepada definisi sertifikasi itu sendiri. Kemudian ada manfaat dari sertifikasi dan bagaimana kita bisa mempersiapkan sehingga kita bisa mengikuti sertifikasi dengan baik. Ya, jadi harapannya dari 3 pembahasan topik besar ini kita akan diskusi lebih lanjut. Gitu ya. Oke, kalau kita bicara sertifikasi, saya ingin menggiring dulu ya bahwa kalau kita bicara sertifikasi tentunya bicara mengenai sesuatu yang ingin kita rubah gitu ya. Atau yang saya cari-cari gitu ya, ini cocok dengan pendidikan ya. Kalau kita bicara pendidikan itu adalah kalau kita mengikuti suatu pendidikan tentunya kita ingin ada sesuatu yang perubahan positif. Dan tentunya juga pendidikan itu membawa suatu perubahan perilaku kita gitu ya. Perilaku kita dan tentunya juga membawa pandangan-pandangan positif. Sehingga kalau dikatakan pendidikan itu ya pendidikan itu memang semestinya ada suatu dampak positifnya gitu ya. Ada yang mengatakan juga bahwa kalau kita bicara pendidikan itulah suatu proses mendapatkan pengetahuan ya baik melalui pembelajaran gitu ya, ataupun melalui instruksi ataupun melalui prosedur praktis gitu ya. Jadi macam-macam sebetulnya cara mendapatkan pendidikan. Ya, cara mendapatkan pembelajaran dan kita ada perubahan perilaku atau kita ada perubahan sesuatu yang positif. Gitu ya. Ketika kita memahami mengenai pendidikan, tentunya semakin ke sini manusia perlu belajar, gitu ya. Manusia perlu belajar. Tentunya kita ingin lebih baik dari hari kemarin. Ya, tentunya kita harus selalu belajar. Ketika dulu kita kecil, gitu ya, terus kemudian kita semakin lama semakin besar dan kita semakin dewasa, tentunya kita belajar sesuatu dari situ. Dan ketika kita belajar sesuatu dari situ, kita juga perlu memahami kira-kira apa yang tadi atau kemarin atau tahun lalu yang sudah kita pelajari, gitu ya. Kita perlu merefleksi gitu ya, terhadap pendidikan yang sudah atau pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Secara garis besar ada 3 tipe dari pendidikan, ya. Pertama itu adalah disebutnya ya, sering disebut dengan informal education. Nah, informal education ini kalau ilustrasinya adalah mungkin kita bertumbuh gitu ya, mungkin dari kecil kita belajar berbicara tentunya ada orang ya, orang tua kita, orang tua kita dan lain sebagainya, itu yang mengajari kita untuk berbicara, mengajari kita untuk berjalan, mengajari kita untuk bisa survive atau bisa tumbuh gitu ya. Nah, kemudian ada lagi semakin kita besar masuk ke sekolah ada yang namanya formal education.
Nah, formal education ini kebanyakan ada yang namanya pembelajaran di suatu tempat, gitu ya, baik itu sekolah maupun institusi seperti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Di formal education ini juga ada yang namanya sertifikasi, gitu ya. Karena sesungguhnya kalau formal education kan sama ya, ketika kita sekolah, kita kan ada sertifikasi itu, kelulusan ya, lulus SD, lulus SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, itu dikelompokkan kepada formal education. Kemudian ada yang namanya non-formal education. Nah, ketika kita masuk ke dunia kerja, biasanya kita melakukan pekerjaan, gitu ya, melakukan pekerjaan, kita bisa memahami, gitu ya, apakah itu dengan apa namanya, dengan atasan kita, dengan supervisor dan lain sebagainya. Kita diajari di situ apakah menggunakan instruksi kerja, prosedur dan lain sebagainya. Oke, nah kurang lebih ini adalah 3 tipe dari pendidikan. Ya, ada informal, ada formal, dan non formal. Nah, kalau kita bicara masuk ke dalam sertifikasi ya tadi, mungkin masuk ke yang formal education, ya. Nah, sertifikasi ini tentunya tidak bisa sembarangan, ya. Kita lulus dari SD, SMP, dan seterusnya, kita lulus sekolah tentu nggak boleh sembarangan, gitu ya. Ada suatu organisasi, ada suatu lembaga, atau ada sesuatu asosiasi profesi yang bisa digunakan untuk menguji apakah memang seseorang itu telah lulus dengan kompetensi tertentu. SD apa kompetensinya, SMA, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kalau kita bicara mengenai sertifikasi kompetensi kerja, ada apa namanya, ada yang diberikan ya ketika seseorang atau ketika pekerja itu telah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, gitu ya. Atau mungkin kita tahu ya namanya SKKNI, gitu ya. Itu SKKNI atau standar nasional atau standar khusus lah ketika kita bicara di pekerjaan, gitu ya. Oke, ada beberapa jenis sertifikasi ya. Di sini ada sertifikasi profesi, kemudian ada sertifikasi perusahaan, ada sertifikasi produk. Nah, kalau misalnya kita bicara sertifikasi profesi, ini adalah suatu pengakuan. Jadi kalau kita bicara sertifikasi, tentunya adalah suatu pengakuan terhadap kompetensi kita. Ya. Apakah sudah memenuhi standar profesi, peningkatan kemampuan, ataupun perlindungan kepada masyarakat. Gitu ya. Misalnya sertifikasi dokter, dosen, misalnya ada sertifikasi pemadam kebakaran, ya ada misalnya, gitu ya. Kemudian ada sertifikasi perusahaan yang diberikan oleh perusahaan, di internal perusahaan, dan mungkin tidak berlaku di tempat lain. Ya, itu sertifikasi perusahaan. Kemudian ada lagi sertifikasi produk ya, ditujukan untuk sebuah produk. Nah, tentunya tadi saya katakan bahwa ketika diuji kompetensinya ini tidak boleh sembarangan, ada suatu lembaga, gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan PP nomor 10 tahun 2018 ada yang namanya ditunjuk nih suatu badan nasional sertifikasi profesi yang diminta ya atau bertanggung jawab untuk memastikan pengembangan kompetensi khususnya di Indonesia. Nah, untuk operasionalnya, untuk pelaksanaan terhadap sertifikasi tersebut, si BNSP ini kemudian menunjuk atau memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi atau LSP, disebutnya LSP. Nah, tapi karena begitu banyak ya sertifikasi begitu banyak, terus kemudian ada begitu banyak peminat dan lain sebagainya, LSP sendiri memiliki beberapa jenis. Ya, ada LSP yang pihak pertama ya dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan skema yang telah divalidasi, gitu ya. Setelah mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi. Nah, kemudian ada lagi sebelum LSP P2 ya. Jadi yang saya sampaikan ketika kita bicara LSP P1 atau pihak pertama, jadi antara pelatihan dan ujian ini merupakan kesatuan. Jadi harus mau tidak mau mengikuti pendidikan sama mengikuti ujiannya atau asesmennya. Kemudian ada lagi yang LSP pihak kedua ya atau disingkatnya dengan LSP P2. Sebetulnya hampir mirip, hanya saja kalau LSP P2 ini memang ditujukan suatu departemen pemerintah ya, suatu departemen pemerintah tertentu yang membutuhkan ya SKK khusus ya, satuan kerja tertentu gitu ya dari departemen atau dari lembaga itu sendiri ya.
Nah, tentunya apa? Tentunya membutuhkan pemahaman ya kalau di dalam lembaga itu, oh ini kompetensinya sekian nih. Saya nggak tahu ya, mungkin ini terkait dengan eselon 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau mungkin terkait dengan jabatan fungsional di lembaga tersebut. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi yang LSP pihak ketiga. Nah, LSP pihak ketiga ini umumnya itu dibentuk oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi. Nah, umumnya juga kalau kita bicara LSPP3 ini, mungkin ketika seseorang udah siap dengan ujian, ya tidak perlu mengikuti pendidikan. Jadi bisa langsung ikut ujian gitu ya, bisa langsung mengikuti asesmen gitu ya, tanpa harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu. Jadi memang banyak tipe-tipe dari LSP yang perlu kita perhatikan gitu ya, kita perlu tahu. Oke, ini kita bicara mengenai lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini mungkin sedikit ya, saya tidak mau menjelaskan panjang di sini, karena ini kalau bicara secara kerangka kualifikasi nasional Indonesia, ini sertifikasi ini juga sudah diakui ini sebagai tingkatan baik akademisi ya, akademik, kemudian ada program vokasi atau program profesi. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada jenjangnya gitu ya, istilah ada jenjang 1 sampai 9. Ada yang tingkat SMA, ada tingkat S1, S2, S3. Kemudian nanti kalau ada sertifikasi yang kita bicara spesialis, nah mungkin itu sudah setara ya dengan S3 karena dia dari pengalamannya, dilihat dari pengetahuannya, dilihat dari hasil ujian, asesmen dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan kalau kita sudah memasuki spesialis, kita sudah disetarakan dengan seseorang yang ahli, seseorang yang mungkin bisa memberi edukasi kepada yang ingin mendapatkan sertifikasi lebih lanjut. Gitu ya. Jadi ini ada yang ingin saya katakan adalah ketika kita mengikuti sertifikasi sebenarnya sesuatu yang bagus ya, karena ini kalau di kita ini mungkin sudah bisa disetarakan ya dengan tingkat pendidikan tertentu. Tapi kalau kita bicara, saya sudah tingkat sekian nih pendidikannya, apakah perlu ngambil sarjana? Ya akan lebih bagus lagi, gitu ya. Karena berarti sangat diakui ya di bidang tertentu. Gitu ya. Misalnya ada sertifikasi dosen, gitu ya, terus kemudian ada kebutuhan mengenai pendidikan dosen, gitu ya. Harus ahli di mana, misalnya di pengadaan, ya, atau ahli di barang jasa. Nah itu akan sangat baik sekali ya. Dosen yang sudah misalnya lektor atau lektor kepala kemudian memiliki sertifikasi tertentu. Jadi rasanya komplit lah istilahnya gitu ya. Dari sisi pendidikan oke, dari sisi sertifikasi juga oke. Karena diakui ya keprofesiannya. Oke, sehingga kalau bicara lebih jauh lagi, sebenarnya cukup banyak manfaat dari sertifikasi yang saya rasakan ya. Pertamanya tentu ketika kita mendapatkan sertifikasi atau kita sudah memiliki sertifikasi gitu ya, apalagi kalau kita bicara spesialis, ya tentunya bisa meningkatkan peluang untuk mencapai karir kita. Karena kadangkala gitu ya, di suatu perusahaan seringkali ada job description dan persyaratannya itu adalah memiliki sertifikasi di bidang tertentu. Ya, jadi misalnya mau jadi kepala unit pengadaan gitu ya. Salah satu persyaratannya adalah sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Nah, itu bisa naik cepat karena seringkali menjadi narasumber, seringkali menjadi expert gitu ya, menjadi tempat orang bertanya mengenai pengadaan di situ, contoh seperti itu. Jadi manfaatnya itu ya, ada peningkatan karir di situ. Oke, kemudian manfaat berikutnya adalah diakui secara profesional. Dan diakui juga pengalamannya. Ya, saya tadi sempat mengatakan di depan bahwa tentunya ketika kita ditanya ya kita tidak bisa yang mempraktekannya gitu, tapi yang berbicara dari selembar sertifikasi bahwa itu yang menguatkan ya, karena itu diakui ya suatu lembaga tertentu yang memang profesional atau asosiasi profesi misalnya. Jadi dari biarkan yang berbicara itu adalah kertas itu gitu ya. Kita mungkin agak sulit ya kalau kita memperagakan misal pengadaan ya mungkin kita bisa menjawab, tapi akan lebih valid lagi kalau kita punya
sertifikasinya. Ya. Kemudian juga manfaat sertifikasi adalah karena kita belajar di sertifikasi itu kita berarti memiliki bahasa yang sama. Kita memiliki pemahaman yang sama. Jadi ketika nanti ada 2 orang yang sudah tersertifikasi pengadaan ketemu, nanti dengan mudah berkomunikasi. Apa itu swakelola, apa itu pengadaan terbuka, apa itu tender terbuka, tender tertutup, dan lain sebagainya. Jadi sama-sama bahasanya. Dan nggak ketika ada suatu perusahaan yang ingin, ini tolong, saya ingin adanya namanya lelang terbuka. Jadi sudah jelas tuh, sudah tahu langsung, oh ya, berarti inginnya adalah A, B, C, D. Ya. Jadi bahasa sertifikasinya sama, gitu. Jadi bahasa pengetahuannya sama. Ya, karena kadang-kala kalau kita tidak mengikuti sertifikasi atau kita tidak mengikuti pendidikan, seringkali beda-beda tuh ya di masing-masing perusahaan. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, wah campur-campur. Nah, itulah gunanya sertifikasi untuk menyatukan atau menyamakan bahasa supaya istilahnya supaya mudeng lah ya antara satu dengan yang lainnya supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga manfaat sertifikasi adalah memiliki atau mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Karena kita menjadi, oh ternyata begitu ya, oh ternyata yang ideal seperti itu, oh ternyata yang bagus seperti itu, ternyata yang betul seperti itu, dan sebagainya. Jadi tadi kembali lagi ke pendidikan. Kita memiliki sesuatu yang positif dan ada perilaku, ada perubahan perilaku kita. Ya, dampaknya cukup nyata gitu ya. Jadi itulah saya katakan kenapa kalau kita bicara sertifikasi kita juga bicara pendidikan, merubah kita, merubah mindset kita, merubah pola pikir kita. Kita ketemu dengan sesuatu yang baru, kita ketemu dengan oh ternyata begitu ya. Nah, biasanya muncul tuh biasanya di sini ya ada lampunya gitu ya, kayak ide nyala gitu ya lampu. Oke, kemudian manfaat sertifikasi juga meningkatkan peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, ini mau tidak mau memang harus diakui ya, kalau kita tersertifikasi, daya tawar kita bisa lebih tinggi. Ya. Bargaining power kita lebih tinggi. Jadi kalau misalnya nih, ada mahasiswa yang baru lulus gitu misalnya, tapi kalau sudah tersertifikasi, ya kemungkinan akan lebih dilihat ya daripada yang mungkin belum tersertifikasi. Bagaimana caranya baru lulus kemudian tersertifikasi gitu ya? Bisa saja. Jadi ketika menjadi mahasiswa sekaligus magang misalnya, sekaligus dia on job training misalnya, atau sekaligus dia kerja sambilan gitu ya. Jadi punya pengalaman di dunia kerjanya itu seperti apa. Jadi memang mau tidak mau antara pengalaman dan sertifikasi memang harus selaras gitu ya. Jadi pas mahasiswa begitu lulus bargaining power-nya tinggi. Tidak dinilai lagi, oh ini baru fresh graduate misalnya gitu ya, enggak lagi ya kalau kita bisa buktikan dengan sertifikasi. Kemudian juga bisa terpacu untuk meningkatkan keahlian serta pengetahuan. Ini jelas ya, karena ini hubungannya dengan pendidikan, tentunya kita ingin ke depannya lebih maju. Tentunya kita ingin ke depannya memiliki kompetensi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Jadi ada pertambahan keahlian, pertambahan pengetahuan, dan kompetensi kita juga semakin bertambah. Nah, ini kurang lebih ya, meskipun masih banyak lagi ya, mungkin banyak lagi sertifikasi manfaatnya, tapi setidaknya ini yang bisa saya dapatkan ya ketika kita bicara sertifikasi. Oke, nah selanjutnya adalah kalau kita ingin sertifikasi itu seperti apa sih ya prosesnya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini secara umum aja, karena kadangkala antar sertifikasinya itu bisa berbeda. Ya, secara umum yang bisa dilihat ini tentunya pertama kita mendaftar untuk program sertifikasi sambil dilihat nih, ini lembaga sertifikasi profesinya apa, gitu kan? Sambil dilihat nih, apakah memang sertifikasinya ini memang diakui ya? Kemudian apakah memang memiliki sesuatu yang bisa dinilai tambahkan ya, ada nilai tambahnya, gitu ya. Kita daftar ke situ lebih dahulu. Kemudian tentunya nanti akan ditanya mengenai beberapa syarat administrasi. Mungkin ada pengalaman kerja yang perlu dilampirkan, mungkin ada misalnya seperti ijazah, dokumen, dan lain sebagainya, atau profil kita, gitu ya, profil peserta, gitu ya, itu perlu dilampirkan di situ. Oke, kemudian ya tentunya mengikuti pelatihan ya, mengikuti pelatihan. Banyak ya, macam-macam. Mungkin ada yang
berapa? Ada yang pakai jam ya, berapa jam gitu ya, 90 jam misalnya, atau ada yang seminggu harus ikut terus gitu ya, atau berapa gitu ya. Nah, ini masing-masing memiliki persyaratannya sendiri-sendiri. Nah, ini harus dipastikan ya. Nah, kemudian ada yang namanya pra-assessment ya. Lembaga sertifikasi profesi memeriksa dokumen dan portofolio yang sudah kita berikan. Ya. Kemudian kalau dinyatakan oke gitu ya, lanjut kepada uji kompetensi yang diuji oleh LSP, kemudian dinyatakan oleh mendapat sertifikat. Dan jangan lupa ketika kita sudah mendapatkan sertifikat, kita harus mengolah terus sertifikasinya itu. Ya, jadi kita harus terus juga berkegiatan. Ya, kalau di pengadaan, sertifikasi pengadaan berarti kita berkegiatan di pengadaan. Ya, kalau misalnya kita sertifikasi kontrak misalnya, berarti kita ikut terlibat di dalam penyusunan kontrak ya. Karena nanti setelah 3 tahun itu biasanya ada kita perlu resertifikasi. Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan bahwa memang kita masih kompeten. Jangan sampai ketika kita sudah bersertifikasi terus kemudian kita lupa. Karena kita nggak mengulang ya apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Oke, kemudian ketika kita ingin ya persiapan ujian gitu ya. Nah, tentunya ini yang dikduknya gitu ya. Yang pengalaman saya gitu ya. Kita memang awalnya harus memperhatikan materi pelatihan dan mengerjakan tugas. Ya, jadi individu nih, jangan copy paste dari temennya gitu ya, atau dari peserta lain. Kenapa? Ya karena nanti akan diujinya secara individu. Ya. Kemudian mencoba menjawab contoh-contoh soal yang akan diujikan, kita coba cari gitu ya di mana gitu ya, dan yang paling penting adalah bukan menghafalkan ABCD-nya. Ya, tapi kita mencoba memahami, oh ini kenapa ya jawabannya ini. Oh ini kenapa jawabannya ini. Jadi kita tahu ya filosofinya jawaban tersebut. Kemudian kita coba mempelajari ulang materi-materi pelatihan sebelum melakukan ujian ya. Terus kemudian apabila memungkinkan kita coba diskusi dengan pembelajaran lain, dengan anggota yang lain, dengan peserta yang lain. Atau kalau memungkinkan juga kita mengundang nih pihak yang telah tersertifikasi untuk bisa membimbing kita, untuk bisa mengarahkan kita. Kalau misalnya ada yang kita kurang tahu gitu ya, atau kita nggak tahu, kita bisa bertanya. Yang paling penting, menerapkan materi pelatihan dalam kegiatan sehari-hari supaya nggak lupa gitu ya. Karena kalau hanya diingat aja gitu ya, wah namanya juga manusia gitu ya, banyak terdistrak. Wah, ini kadang-kadang suka lupa. Baik, jadi kalau kita bicara ini kesimpulannya adalah kalau boleh saya katakan sertifikasi itu merupakan suatu bagian dari proses pendidikan kita. Ya, untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian mendapatkan pengakuan atas kemampuan atau kompetensi yang sudah kita miliki. Ya. Kemudian ada beberapa tipe lembaga sertifikasi profesi, itu yang perlu kita perhatikan, karena tipe lembaga sertifikasi menentukan proses sertifikasi kita. Jadi saya katakan tadi, bisa jadi berbeda proses sertifikasinya. Harus ditanyakan. Gitu ya. Seperti apa prosesnya. Ya. Yang tadi saya sampaikan hanya umum aja yang pernah saya ikuti seperti itu. Kemudian memahami proses sertifikasi tentunya menentukan keberhasilan ya. Selain kita melakukan apa yang pendidikan yang sudah kita dapatkan ya untuk ujian supaya nggak lupa. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya share untuk sertifikasi dan nilai tambahnya. Mudah-mudahan berkenan Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Alain. Mari Bapak Ibu semua kita berikan aplaus dulu nih buat Pak Alain. Terima kasih Pak Alain atas pemaparannya. Jadi kita paham ya sekarang melalui sertifikasi kompetensi kita itu diakui sesuai dengan standar industri, dan tadi pesannya Pak Alain, kalau sudah tersertifikasi juga kita harus tetap mengasah kompetensi kita gitu ya, dan implementasi atau penerapan itu jadi penting. Oke, terima kasih Pak Alain. Nah, kita langsung masuk nih ke pembicara kita yang kedua gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah pembicara kedua kita nih memberikan paparan ya. Nah, untuk itu saya langsung panggilkan aja pembicara kedua kita yaitu Pak Khairul. Pak Khairul Rizal udah ready nih. Udah siap ya Pak ya untuk menyampaikan materinya ya Pak? Oke, waktu dan tempat saya persilakan Pak Khairul. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi
Gimana suaranya? Kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Terdengar dengan jelas. Oke, tadi kita udah dijelaskan oleh Pak Alain itu dari A to Z tentang sertifikasi. Jadi saya nggak perlu mengulang lagi. Jadi saya hanya ingin mencontohkan salah satu sertifikasi yang saat ini sedang kita intro di Indonesia. Ya, jadi saya boleh share screen ya. Ya, silakan, Pak. Sudah keluar? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah ya. Oke. Tadi Pak Alain sempat menyinggung-nyinggung sedikit salah satu contoh sertifikasi itu adalah pengadaan. Nah ini kebetulan karena kita punya program ini, makanya sekalian saya akan mengintro. Mungkin slide-nya agak banyak, cuman akan saya percepat saja. Jadi ini adalah sertifikasi kompetensi ahli pengadaan strategis. Dan ini ini dibuat berdasarkan SKKNI. Jadi dia ini ada sertifikasi nasionalnya itu SKKNI, tetapi ini diturunkan dari satu sertifikasi internasional yaitu SCM-ITC. Jadi ini kebetulan SKKNI ini rohnya adalah ITC. Nah, kemudian artinya apa? Kalau kita sudah memiliki sertifikasi nasional ini yang sebenarnya sudah diakui secara internasional karena BNSP itu representing the country ya untuk kemana saja. Nah, tetapi ada beberapa organisasi yang ingin juga mendapatkan sertifikasi internasionalnya. Makanya kita punya linkage di sini namanya SCM-ITC. Jadi di Indonesia ini ada dua, satu di Prasetya Mulia dan satu lagi di IAPI ya, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Nah, kemudian kita juga punya program yang linkage dengan MBA eksekutif di EIPM namanya. EIPM ini European Institute for Purchasing Management di Swiss. Dan di sini ada Profesor Karadzic yang membuat teori tentang supply chain model. Nah ini advancement-nya. Kalau kita sudah mengambil ini, kalau kita ingin mengambil MBA-nya, ada linkage-nya. Artinya kita di IAPI sekarang mencoba mengintro yang terutama adalah sertifikasi nasional. Gitu ya. Jadi ini adalah span of kompetensinya ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengadaan itu ada dua di dunia ini, pengadaan strategis dan pengadaan transaksional. Nah, indikator dari pengadaan strategis itu, dia itu prosesnya dari perencanaan, proses pengadaan, manajemen kontrak, serah terima, dan pembayaran. Jadi kita sudah bicara procure to pay. Jadi kalau kita bicara pengadaan modern hari ini, kita klik di Tokopedia atau di mana-mana, pembayaran itu bahagian dari pengadaan. Yang ini mungkin belum terbiasa di kita di Indonesia, karena pembayaran itu menjadi satu kegiatan sendiri. Nah, dari scope atau span of activities ini, kita punya yang namanya berdasarkan cluster ya. Kita punya 4 cluster. Ada 5 sebenarnya clusternya, cuma 4 yang sudah di SKKNI kan, atau di BNSP kan. Yang pertama adalah yang biru ini. Yang biru ini kita sebut dengan Certified Procurement Officers. Ini adalah kompetensinya, ini adalah penyedia, ini adalah pelaksana dasar. Ini seperti staf untuk pengadaan. Jadi ini yang kita coba sebenarnya mau intro ke seluruh perguruan tinggi untuk menjadikannya adalah sebagai SKPI nanti namanya, sertifikat kompetensi pendamping jajak yang untuk mengajarkan secara dasar ilmu pengadaan. Nah ini pelaksana dasar. Kemudian yang hijau ini ada CPSP, Certified Procurement Specialist, yang insya Allah nanti PPM akan mulai mengintro ini. Jadi itu kompetensinya dari perencanaan sampai dia bisa menentukan pemenang. Nah ini kalau diekuivalensikan dengan di LKPP itu namanya pengelola pengadaan.
Jadi dia dari perencanaan sampai penentuan kemenang, ya. Nah, kita punya klaster lagi, klaster ketiga itu namanya Certified Contract Management Specialist yang kompetensinya dari manajemen kontrak sampai serah terima dan pembayaran. Ini dari kacamata pengadaan strategis yang kita desain. Dan ini ada kompetensi yang khusus untuk logistik, ya. Jadi untuk pengelola gudang dan di sini kita sebut Certified Logistics Specialist. Ini kita sedang ajukan ke BNSP untuk dibuatkan klasternya. Nah, ini tadi ada 5 klaster, 4 sudah jadi, CPO, CPSP, CMS, dan CPST. Nah, CPST ini adalah Certified Procurement Strategis, ini biasanya untuk manajemen. Jadi ini span of kompetensinya dari perencanaan sampai ke serah terima dan pembayaran. Nah, ini sedikit saya jelaskan tentang pengadaan strategis, karena ini menjadi isu yang saat ini kita hadapi di Indonesia. Jadi ini sebenarnya adalah materi, sebahagian dari materi CPSP, cuman saya potong-potong saja. Jadi tujuan pembelajarannya mampu memahami visi tujuan pengadaan Indonesia. Jadi kalau kita lihat ini, Kepala LKPP pada tahun 2018 itu sudah mengatakan bahwa pengadaan Indonesia ke depan itu adalah pengadaan strategis, di mana indikatornya dia cepat, mudah dipercaya. Ya, ini driver yang sudah sangat didorong oleh Kepala LKPP di tahun 2018 itu dia launch di Bandung ketika Rakornas pengadaan Indonesia. Nah, ini dipertegas lagi oleh Kepala LKPP 2021 Pak Roni menuju pengadaan barang dan jasa pemerintah simple, fast, and trusted. Dan ini adalah pengadaan strategis, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita sudah bervisi untuk menjadi pengadaan kita strategis, tapi praktek kita hari ini belum. Tuh, ya. Jadi realitas pengadaan kita hari ini seperti apa? Ini sekilas saja. Jadi pengadaan telah menjadi salah satu topik hangat bagi banyak pihak di Indonesia. Salah satu negara di dunia yang paling banyak menggeser, membawa praktek pengadaan dari praktek perdata menjadi praktek pidana. Jadi ini realitas nih, kita nggak bisa pungkiri. Tetapi direction kita tadi ingin menjadi pengadaan yang strategis, tetapi hari ini kita belum. Nah, kita lihat lagi info dari KPK, hampir 80% kasus korupsi adalah kasus pengadaan. Ya, kemudian kita lihat belum ada sekolah atau perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan ilmu manajemen pengadaan. Jadi paling intro saya, tapi yang mengajarkan benar-benar belum ada. Sehingga saat ini yang bekerja di bidang pengadaan terdiri dari segala macam latar belakang. Ada teknik, manajemen keuangan, saya nggak tahu Pak Alain dari mana, itu Pak Adi itu dari sipil, saya sendiri dari exploration, tapi ketemunya kok di pengadaan, manajemen, hukum, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, yang menarik lagi, pedoman pelaksanaan pengadaan di berbagai organisasi di Indonesia, termasuk yang dapat membuat aturan sendiri, seperti BUMN, saya lihat tadi banyak BUMN yang hadir, BUMD, BU, dan swasta, umumnya diturunkan berdasarkan pada pedoman pengeluaran anggaran, seperti Perpres APBN yang berbasis tahun anggaran, atau per tahun, dan saat ini menjadi Perpres PBJ pemerintah. Artinya kita nyontek ke pengadaan pemerintah yang pada dasarnya ini adalah belum pengadaan strategis yang saat ini, tetapi direction-nya iya. Nah, yang ketujuh, walau yang ini kita sudah membuat peraturan sendiri, tapi karena contekannya itu masih contekan pemerintah, yang terjadi apa? Paket pengadaan kita selalu banyak, kontraknya berdasarkan tahun anggaran, loh, jangka pendek, dan pembayarannya lama, ada tempo. Jadi inilah praktek yang disebut dengan transactional procurement. Jadi saya coba nge-highlight pada hari ini Indonesia itu hampir seluruh organisasi itu menggunakan atau menerapkan praktek transactional procurement, belum melakukan praktek strategic procurement. Nah, ini kita lihat realitas ini, silakan aja di browsing. Kita adalah salah satu negara yang di dunia yang paling banyak menggeser membawa praktek pengadaan dari praktek perdata menjadi praktek pidana. Nah, permasalahannya, apalagi kita lihat
Hasil pengadaan banyak belum sesuai dengan tujuan pengadaan. Waktu pemrosesan pengadaan panjang atau belum efisien. Karena banyaknya paket dan masa kontrak umumnya tahunan membuat pengadaan sangat transaksional. Dokumen pengadaan terlalu banyak dan tersebar. Kesulitan koordinasi para pihak. Program pemberdayaan UMKM dan penggunaan TKDN belum efektif. Pengadaan dianggap hanya pekerjaan administrasi, clerical, atau tambahan. Belum terbangun profesionalisme dan kemandirian pengadaan. Banyak tekanan atau tuntutan dari berbagai pihak. Tantangan dalam menjaga prinsip-prinsip pengadaan. Nah, ini kalau kita lihat, kok orang mengeluh ya, pengadaan kita tuh rasanya ribet dan jelimet. Nah, inilah realitas. Kita nggak bisa bohongin. Ini adalah realitas. Nah, kalau kita summary-kan, praktek pengadaan saat ini, indikatorsnya apa? Banyak paket. Umumnya dipepetkan ke batas nilai. Pembelian langsung, pengadaan langsung, seleksi langsung. Jadi kalau dibataskan pengadaan langsung 200 juta, nanti paketnya 199, 195, dan begitu seterusnya. Nah, kontraknya jangka pendek. Kenapa? Karena dibuat berdasarkan tahun anggaran. Jadi kalau ada anggaran baru dibuat kontrak. Padahal kontrak itu pada filosofinya adalah seperti orang married, long term relation, nggak ada hubungannya dengan membiayainya. Membiayainya udah pasti harus dibiayain, tapi relasinya sudah harusnya relasi jangka panjang. Nah, proses pembayaran lama. Kenapa kita bayar lama? Padahal banyak bank yang mau nalangin. Nah, ini mau nggak mau adalah praktek pengadaan kita hari ini. Dan ini dalam terminologi internasional kita masih melakukan yang namanya transactional procurement. Indikatornya apa? Sangat administrasi, panjang, rumit, birokratis. Atau kita disebut melakukan transaksi. Ini dilihat nih gambar. Ini gambar meja orang procurement nih. Kertasnya banyak banget, meetingnya sering banget, tetapi yang ada pada pusing. Nah, kalau saya ibaratkan, ini jalan dari Jakarta mau ke Bandung, ya. Nah, kita ingin ke Bandung ini, ada istilah sekarang tujuan pengadaan itu mendapatkan best value for money, ingin cepat, tetapi kita lewatnya bukan lewat, kalau mau ke Bandung cepat itu ya harus lewatnya jalan tol Cipularang. Nah, ini strategi, tapi kita enggak, kita lewat jalan puncak hari Sabtu, yang enggak akan pernah sampai ke Bandung itu dalam 2 atau 3 jam. Ini saya ibaratkan saja nih, inilah praktik pengadaan kita hari ini, yang merah ini. Kita masih, kenapa? Karena aturan, kita disuruh aturan kita ya harus ini, harus ini, harus ini. Akhirnya kita sampai ke Bandung itu enggak pernah efisien. Padahal sudah ada jalan yang dicontohkan, jalan tol Cipularang, tapi kita belum mengambil. Kenapa? Peraturan kita belum mewajibkan lewat sini. Gitu. Nah, ini juga turunan pedoman pengadaan yang ada di seluruh organisasi. Ini ada pemerintah, BUMN. Nanti kalau ada yang tertarik untuk ngikutin kita bahas ya. Jadi ini ada BUMD. Semuanya sudah menjalan sebenarnya untuk membuat pengadaan yang simple, fast, trusted itu. Tetapi di dalam prakteknya masih melakukan praktek transaksional. Nah, ini besarnya pengadaan kita, luar biasa. Ini yang merah ini tahun 2021 itu pengadaan pemerintah 1.200 triliun, BUMN 2.100 triliun, migas 500, totalnya hampir 3.800 triliun hanya pengadaan. Oke, suaranya jelas ya? Oke, nah kita lihat sekilas apa itu strategic procurement. Jadi pengadaan strategis adalah proses pengadaan yang bertujuan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa mencapai tujuan pengadaan dan selaras dengan tujuan organisasi. Aktivitas pengadaan strategis membutuhkan kerjasama dari semua fungsi internal yang terlibat dan hubungan strategis dengan pihak eksternal untuk penyedia. Part of SCM, integration of internal and external function. Jadi sebenarnya pengadaan itu adalah bagian dari SCM. Jadi kenapa kita mengambil referensi internasional? Karena praktek pengadaan itu di internasional sudah umumnya pengadaan strategis. Makanya kita merefer-nya ke internasional SCM. Nah, indikatorsnya di sini ada tujuan pengadaan, di sini ada rumus ya. Ini value kalau di Perpres disebut value for money. Itu sebenarnya apa? Ini ada kaitannya dengan rumusnya seperti ini, quality dikali service level dibagi time dikali cost.
V akan besar kalau yang pembilangnya besar. Q ini apa? Kualitas barang yang lebih baik. Jadi kalau kita ingin memberikan best value for money kepada perusahaan dalam pengadaan, ya pastikan kualitasnya lebih baik. Kemudian service level. Service level ini apa? Ini adalah kinerja atau pelayanan penyedia yang lebih baik. Nah ini biasa kalau di technical kan tepat kualitas, waktu, lokasi, respon penyedia. Ini SL lah. Ini general view-nya saja ya. Kemudian T ini adalah processing time. Dari permintaan sampai payment yang lebih pendek. Jadi kalau ini kecil, ini besar, ini besar, ini kecil. Dan C itu adalah cost. Cost di sini ada TCO ya, total cost of ownership atau LCO, life cycle costing. Jadi kita melihatnya beli barang itu sampai barang itu nanti nggak bisa dipakai, itu TCO. Nah ini best value for money. Jadi tujuan pengadaan strategis itu adalah memberikan nilai V yang besar. Nah ini program transformasi pengadaan. Jadi kalau kita melihat di sini ada lingkungan pengadaan, di sini ada lingkungan organisasi. Nah di sini ada menselaraskan. Jadi kalau kita punya organisasi, punya visi, misi, tujuan organisasi ini jelas ya. Kemudian kita punya di sini sistem pengadaan. Sistem pengadaan itu ada 4. Ada yang namanya regulasi, kedua sistem IT, ketiga organisasi dan SDM, keempat GCG. Nah ini, sistem ini kita mature-kan dia, sehingga mencapai best value for money. Nah kalau ini tercapai, ini akan tercapai. Jadi menselaraskan tujuan pengadaan dengan tujuan organisasi. Karena saya pernah melihat di satu organisasi, dia membuat tujuan perusahaannya ini luar biasa. Jadi itu mereka ingin efisien dan memakai high-tech teknologi, karena mereka presisi gitu kan. Tetapi di dalam aturan pengadaannya, mereka memilih pemenang itu harga termurah. Ya nggak nyambung gitu. Nah ini harus diselaraskan. Nah ini ada beberapa contoh praktek strategic procurement di dunia internasional. Kebetulan saya dulu background-nya di oil and gas. Ini ketika oil price tahun 85 drop di bawah $10 di North Sea, yang paling susah produksi minyak itu di North Sea, ini Laut Utara. Ini ada 6 negara. 6 negara itu ada UK, Norway, Sweden, Denmark, Netherlands, dan Poland. Apa yang mereka lakukan? Mereka tutup semua procurement departemen mereka. Mereka gabung di satu titik, procurement and logistics, namanya ada logistik hub di Aberdeen. Jadi mereka join semuanya. Jadi mereka develop strategic initiative, share procurement of good-nya dengan konsolidasi. Jadi semua barang yang sama mereka beli bareng. Consumable items mereka buat yang namanya PMI, Vendor Managed Inventory. Jadi nggak ada inventory di masing-masing organisasi. Nah yang ketiga mereka share service. Jadi yang jasa mereka share, pesawat, kapal, semua mereka sharing. Jadi mereka lakukan collaboration. Dan mereka buat long-term kontrak dan early payment. Hasilnya, ini bisa dibaca di browsingnya, hasilnya itu mereka bisa saving 32%. Dan ini luar biasa. Ini menjadi satu model strategic procurement yang cukup berhasil. Ini kebetulan ketuanya pernah datang ke Indonesia, diundang oleh SKK Migas waktu itu, dan kita mendapatkan penjelasan dari mereka. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih key factors-nya mereka sukses. Ternyata suksesnya karena mereka terpaksa. Kalau mereka nggak melakukan ini, mereka akan rugi gitu. Ya, jadi ini menarik. Nah, kemudian case yang sama ini ditiru oleh Malaysia, namanya Coral pada tahun 1986, setahun setelah Aberdeen. Ini cost reduction, ini new era. Persis sama. Jadi mereka membagi dua, karena di Malaysia itu ada 2 region minyak, satu di daerah Semenanjung Malaysia, satu di Kalimantan Utara. Jadi mereka membuat 2 hub di sini, namanya logistik hub Kemaman Base. Kebetulan saya dan beberapa teman sudah pernah melihat ini. Dan di Kalimantan Utara mereka buat namanya Labuan atau Asian Supply Base. Mereka melakukan persis konsep yang sama. Jadi collaboration. Nah di sini karena ini lebih berat, lebih besar, perusahaan lebih banyak, ini mereka bisa saving 35%. Dan ini juga ada papers. Nah, kalau kita lihat, kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena mereka dipaksa. Siapa yang memaksa? Pemerintahnya. Dengan aturan. Pakai Petronas sebagai operator.
Jadi ada dua kondisi paling sukses strategic procurement ini. Satu tadi di Aberdeen, ini dicontohkan dengan karena terpaksa, ke ini karena dipaksa. Nah, yang menarik, Indonesia niru 100% jiplak. Nah, kebetulan saya ikut ngedesain, kita bikin yang namanya ada 7 hub di sini, ada Natuna, ada Batam, Jambi, dan segala macam. Tetapi ini alhamdulillah sampai hari nggak berhasil. Kenapa? Karena merasa tidak terpaksa dan tidak dipaksa. Jadi keywordnya apa? Keywordnya itu konsolidasi itu harus memang dikondisikan dengan aturan. Kalau kita mau bicara nationwide, gitu ya. Nah ini salah satu contoh strategic procurement implementation. Kemudian kita lihat lagi di Toyota. Toyota juga seperti itu. Toyota itu punya yang namanya main kontraktor. Nah, main kontraktornya hanya ada 7. Dan mereka punya subkontraktor, masing-masing ada 7-8 dan ini hampir 49. Nah di belakang ini UMKM. Jadi ini disebut dengan jaringan Kairetsu. Jadi UMKM ini mungkin mereka hanya bikin satu part, diintegrasikan kemari, kemudian masuk ke sini dan masuk ke sini. Tidak ada yang namanya UMKM masuk ke Toyota. Mereka masuk mensinergikan menjadi satu yang namanya jaringan Kairetsu. Dan ini strategic procurement. Nah ini lebih detailnya. Nah kita lihat dari kesemua institusi di atas disimpulkan bahwa best practices pengadaan internasional sebagai berikut. 1. Procurement best practice internasional saat ini mengikuti prinsip pengadaan compliance and legacy is a must. Dan pola operasi best practices mengikuti strategic procurement. Apa? Simple, fast, trusted, and sustainable. Indikatornya paket pengadaannya sedikit. Dilakukan dengan konsolidasi untuk barang. Kita share service untuk jasa. Dan e-katalog adalah solusi terbaik dari konsolidasi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah terbiasa mendengar e-katalog, Indonesia sudah membuat e-katalog, tetapi belum diwajibkan. Malah sekarang dibuat tidak wajib, sehingga nggak terasa efektivitasnya mungkin ya. Nah kontraknya harus jangka panjang, ya minimal 3 tahun lah seperti contohkan oleh LKPP. Dan kita menggunakan konsep vendor manage inventory untuk barang yang habis pakai. Ngapain kita punya inventory kalau itu memang akan kita pakai, kita buat seperti konsep Carrefour, vendor naruh barang, kemudian kita akan beli, asal kita pastikan kita beli. Nah ini nanti pembayaran cepat dengan procure to pay. Jadi kalau kita bayar barang datang, accepted dibayar cepat, vendor biasanya akan memberikan namanya early payment discount. Jadi itu bisa luar biasa, bisa 5-7%. Dan kita bayar ke bank paling 1%. Nah, ini adalah indicators dari transactional procurement. Nah, kalau kita lihat peraturan fokus pada administrasi pemilihan. Ini hari ini terjadi. Nah, kalau indikator strategic procurement fokus pada pencapaian tujuan. Tujuannya menjalankan sesuai aturan. Kalau ini berkontribusi pada pencapaian target organisasi. Lingkupnya perencanaan sampai serah terima, terintegrasi perencanaan sampai pembayaran. Nanti bisa dibaca ya. Organisasinya masih ad hoc, tidak tetap, di sini permanen tetap. Dan SDM-nya biasanya masih sambilan, pekerjaan sampingan, nah di sini sudah profesional kompeten. Nah disinilah nanti sertifikasi kita akan berperan. Jadi orang-orang yang bekerja di strategic procurement itu kita harapkan sudah kompeten. Sistem informasinya, otomasinya biasanya ada di pemilihan. Jadi kita bicara lelang, tender, dan lain-lain. Pada strategic procurement, lelang itu sudah nggak ada lagi sebenarnya. Lelang hanya sekali, kemudian dimasukkan ke katalog. Dan kita membuat katalog procure to pay. Ya, jadi nanti saya jelaskan bagaimana strategi membuat katalog ini. Indikator prakteknya, paketnya banyak, proses panjang, proses manual, kontrak jangka pendek, pembayaran lama. Di strategic procurement, paketnya sedikit, prosesnya pendek, cepat, proses integrasi, kontraknya jangka panjang, dan pembayaran cepat. Dan evaluasi harga biasanya purchase price, di sini sudah TCO atau LCO. Bagaimana penerapan? Nah ini mungkin sekilas saja. Jadi ini pertama kita melakukan transformasi. Definisi pengadaan sampai saat ini adalah sampai serah terima. Di sini kita buat sampai pembayaran. Ini lebih detail. Definisinya kita pengadaan itu sebenarnya adalah kegiatan penyediaan dan pengoperasian sarana atau prasarana dan jasa penunjang oleh suatu organisasi. Jadi ada sarana, ada prasarana. Nah sarana ini adalah alat bahan penunjang bahan habis pakai. Jadi lebih simpel gitu. Prasarana ini fasilitas penunjang, ini biasanya barang modal.
infrastruktur. Jasa penunjang, jasa konsultasi, jasa lainnya. Nah, ini sama. Artinya kita sederhanakan definisinya. Jadi prasarana, sarana, pengadaan itu ada pengoperasian sarana atau prasarana, dan prasarana ini ada dua, prasarana baru, prasarana lama. Nah, lingkup strategic procurement, pertama, kita memahami siapa kita. Nah, ini mengenal dan memahami siapa pengguna. Kedua, kita memahami apa yang kita beli. Di sini ada konsep supply positioning model. Nanti mungkin di dalam sertifikasi akan kita jelaskan lebih detail. Setelah kita pahamin apa yang kita beli, di sini ada 4 kuadran: barang rutin, leverage, bottleneck, dan critical. Kemudian kita pahamin pasar dari barang ini. Pasar itu ada 2, monopoli dengan kompetisi. Nah, setelah kita pahamin motivasi penyedianya. Sehingga ada namanya supply position model. Dia ini termotivasi atau enggak. Setelah kita pahamin siapa pembeli, siapa penjual, baru kita desain namanya relasi. Ini yang disebut dengan desain kontrak. Kemudian dari sini baru kita tentukan strategi pengadaan. Dan ini pelaksanaan cuma 2. 1, make or buy. Nah, buy itu cuma 2, tender or non-tender. Non-tender dulu sekarang. Nah, kita berbicara non-tender itu di katalog. Artinya apa? Kalau kita bicara pengadaan itu bukan bicara tender or non-tender dulu, kita bicara dulu secara konseptual desain keseluruhan, dan tender or non-tender itu terakhir. Dan sekarang orang sudah nggak berbicara lagi tender, karena tender itu sudah disinyalir ternyata justru tidak sangat efisien. Yang efisien itu adalah membuat katalog. Katalog itu bisa dibuat dengan tender sebelumnya atau dengan nego langsung. Nah, ini mungkin Bapak-Bapak Ibu pernah mendengar namanya Profesor Krasik. Profesor Krasik Pak ini... Khairul mengingatkan 2 menit lagi ya, Pak. Tinggal sedikit ya? Iya, 2 menit lagi ya, Pak. Oke, maaf. Jadi ini saya tunjukkan ini konsep supply positioning model. Kemudian ini kita pahamin apa yang... Nah, ini apa yang dilakukan untuk transformasi pengadaan itu, ada regulasi. Jadi regulasinya kita rubah. Kedua, kita desain pedomannya. Ketiga, sistemnya kita linkage-kan dari procure to pay. Keempat, kita membuat procure to pay. Jadi ini pakai sistem semua. Nah, ini konsep memotong distribution channel. Jadi kalau dulu orang membelanja itu di sini ada importer, ada dari produksi lokal, ada agregator, distributor, dealer, dan segala macam. Nah, ini kita potong. Kita buat namanya di sini ada, kita mendesain sekarang Inamart atau Inapedia. Ini adalah dari produsen jadi agregator langsung membuka di sini toko gudang di tempat pengguna. Dan ini menjadi katalognya langsung dibeli oleh pengguna. Jadi ini memotong jalur. Nah, ini contohnya kita buat di rumah sakit. Jadi kalau beras itu selama ini panjang sekali. Nah, setelah kita potong ternyata itu hanya dari petani, kemudian penggilingan, kemudian rumah sakit. Jadi ini kita potong. Nah, ini dia. Ini kita potong jalurnya. Ya, kita potong jalurnya dan ini sangat super efisien. Nah, ini konsep toko gudang. Jadi kalau kita bikin toko di rumah sakit, nah toko ini bisa dibeli oleh pemerintah, oleh rumah sakit. Dan di sini penyedia ini langsung ke agregator. Nah, ini rumah sakit ya. Jadi karyawan bisa belanja, pengunjung bisa belanja. Jadi ini semuanya dalam katalog. Katalognya bisa online dan offline. Nah, ini contoh kita sudah buat dulu di Kementerian Desa. Organisasi, kalau tadinya ad hoc, kita membuat ini menjadi Center of Excellence, jadi perencanaan sampai pengendalian ini masuk ke dalam organisasi. Nah, kalau kompetensi, kita melakukan sertifikasi. GCG, kita menerapkan RACI. RACI ini setiap orang itu jelas posisinya, nggak ada overlapping. Kalau ibu-ibu sekarang melihat, banyak sekali para pihak kita overlapping, terutama contohnya PPK kalau di pemerintah. Nah, ini dengan kita paham RACI, itu nggak akan terjadi. Ya, saya kira itu. Jadi summary implementasi strategi ini, pertama, lakukan pengadaan dengan alat bantu elektronik di katalog procure to pay. Paket untuk barang lakukan konsolidasi, untuk jasa kontrak bersama. Lakukan long term kontrak minimal 3 tahun, bayar cepat. Untuk meningkatkan penerimaan APBD dilakukan switching mindset anggaran pengadaan adalah modal untuk menaikkan penerimaan. Ini nanti kita bahas sendiri ya. Di pemerintah daerah pun pengadaan itu bisa menjadi profit kalau kita kelola.
Summary, membangun Indonesia Mandiri melalui pengadaan strategis, dukungan terhadap transformasi dan national procurement, strategic procurement. Nah ini kalau pengadaan di pemerintah daerah, ini dukungan kepala daerah, katalog sebagai alat konsolidasi terbaik, ini sudah sudah diintro oleh LKPP. Program TDKDN sebagai bagian strategis dari implementasi program strategis, UMKM menjadi bagian strategis membangun TKDN dan kemandirian, asal kita wajibkan beli. Program entrepreneurs merubah mindset, praktek dana pengadaan pada PN adalah dana modal untuk menjadi bukan duit yang dihabiskan, tapi duit yang menaikkan PAD. Nah ini konsepnya. Insentif deploy dari cost reduction atau efisiensi biaya, jadi bukan dari banyaknya paket yang dikerjakan. Ya, saya kira itu. Jadi menuju pengadaan mudah, cepat, terduga, dan berkelanjutan ini, tantangan melakukan transformasi perubahan pengadaan yang hasilnya akan mensejahterakan pelaku dan stakeholders secara baik dan benar, bukan pada bisa atau tidak bisa, tapi lebih pada apakah kita siap atau belum siap berubah. Ini saya ambil dari do things right from right things, lakukan sesuatu dengan benar dari yang benar. Ya, saya rasa itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Khairul Rizal atas pemaparannya. Jadi kita dapat pelajaran juga nih bahwa pengadaan saat ini itu masih pengadaan yang transaksional gitu ya, atau Pak Khairul tadi bilang transactional procurement, dan nantinya akan menuju ke pengadaan yang strategis. Oleh karena itu butuh nih profesional yang kompeten gitu ya, yang mungkin bisa terstandar melalui adanya sertifikasi yang tadi Pak Khairul sempat paparkan. Oke, mari kita berikan applause dulu untuk Pak Khairul. Iya, di reaction ya. Oke, terima kasih banyak Pak Khairul dan Pak Alain atas pemaparannya. Dan mungkin kita akan masuk nih ke sesi yang ditunggu-tunggu juga oleh Bapak Ibu semua. Gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini udah mau nanya gitu ya, udah ingin sekali gitu ya untuk berinteraksi secara langsung kepada kedua pembicara kita, ada Pak Alain, ada Pak Khairul juga. Nah, untuk itu saya akan membuka terlebih dahulu nih satu sesi tanya jawab yang terdiri dari 3 pertanyaan gitu ya, 3 penanya gitu ya, di mana setiap penanyanya tuh nanyanya satu gitu ya, satu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan nantinya langsung dijawab oleh pembicara gitu ya, baru nanti kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di reaction ada raise hand, silakan dipilih gitu ya. Melalui fitur raise hand nanti kami akan panggil sesuai dengan urutannya, tapi kalau misalnya memang ada kendala, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat box gitu ya. Jadi tapi kami tetap akan prioritaskan penanya melalui fitur raise hand. Seperti itu. Nah, jadi ketika nanti saya persilahkan, Bapak Ibu silahkan menyebutkan dulu gitu ya, nama dan asal instansinya supaya kita tahu nih, dan juga pertanyaan Bapak atau Ibu ditujukan untuk siapa gitu. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Jika ada raise hand, mungkin nanti tim boleh bantu liatin juga ya supaya bisa terlihat nih jika ada yang raise hand. Oke, apakah ada? Oke, saat ini mungkin adanya via chat box ya. Tadi saya sudah lihat di chat box sudah ada 2 pertanyaan dari Pak Hanggara Putra dan Pak Daniel Waluyo. Oke, mungkin kita akan bacakan dulu nih. Oh, ada juga nih dari Ibu Kana. Mungkin saya mau coba panggilkan dulu ya. Pak Hanggara, apakah bisa on cam untuk bertanya secara langsung? Halo. Ya. Halo, selamat sore Pak Hanggara. Ya, boleh. Iya, silakan Pak. Ya. Silakan Pak Hanggara. Ya tadi kan yang pembicara kita yang pra-assessment itu dokumennya apa aja ya yang diperiksa-periksa?
Gitu, Oke. itu aja. Oke, terima kasih Pak Hanggra. Mungkin Ada pertanyaannya untuk pertanyaan pembicara yang pertama ya, berarti untuk bisa Pak Alain. Ya, nanti. silakan Pak Alain. Mungkin pertanyaannya, kalau tadi ada tahap pra-assessment, dokumennya yang dibutuhkan atau dicek atau yang diperiksa itu kira-kira apa aja sih gitu? Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Hanggra ya. Pak Hanggra Putra, Ya, salam betul. kenal Pak Hanggra Putra. Biasanya kalau memang di pre-assessment itu kita pastinya ditanya mengenai background pendidikan. Ya, background pendidikan, kemudian pengalaman kerja, terus kemudian ada beberapa portfolio terkait dengan pekerjaan kita. Misalnya ada semacam pengakuan ya dari atasan kita, dari perusahaan kita bahwa memang kita bekerja di situ sebagai apa jabatannya. Nanti dilihat kecocokannya dengan sertifikasi apa yang mau diambil. Ya, misalnya contoh nih ya, misalnya contoh kalau kita bicara pengadaan, ya mungkin pernah nggak kita melakukan kegiatan-kegiatan pengadaan, misalnya seperti itu. Atau apakah memang sehari-hari kita masuk di divisi atau unit pengadaan. Ya, jadi itu yang akan dicek gitu ya. Jadi memang pesan saya alangkah baiknya sebelum memilih dipastikan dulu nih kira-kira apa yang akan ditanyakan atau apa yang akan dievaluasi ya terkait dengan sertifikasi yang mau diambil gitu ya. Jadi mungkin pengalaman saya seperti itu sih. Biasanya kita ditanya mengenai pendidikan, terus kemudian pengalaman kerja, terus kemudian unit kita apa, sama portofolio pekerjaan kita. Biasanya ada template-nya yang harus kita isi. Itu Oke, mungkin Pak baik. Anggra. Itu lebih ke Oh, persyaratan dasar ya. Ya. Oke. oh Nah, itu kalau dari Pak Khairul, apakah kalau sertifikasi yang tadi Pak Khairul jelaskan, kira-kira ada apa Pak, dokumen-dokumen mungkin pra-assessment kah atau apa, ada nggak Pak kira-kira kalau dari sertifikasi yang tadi untuk pengadaan? Ya, sebenarnya standar ya. Artinya kompetensi itu kan adalah kombinasi dari knowledge, kemudian skill dan attitude. Artinya dari knowledge seperti Pak Alim ceritakan tadi, mungkin kita dilihat background sekolah kita, training-training yang kita pernah ikuti. Jadi biasanya dengan summary CV itu bisa kelihatan. Nah, yang kedua, yang untuk skill ini yang kadang-kadang perlu portofolio. Jadi misalkan tadi kita pernah membuat kontrak, jadi nanti ditanya mana kontraknya gitu. Jadi kalau kita bilang kita pernah membuat kontrak, ini kontrak yang pernah saya buat. Nah itu juga portofolio. Jadi kemudian attitude itu bagaimana kita mensikapi permasalahan hari ini supaya kita mencari solusi lah. Jadi mungkin seperti itu. Oke, berarti standar gitu ya dari segi kompetensi dan pendidikan itu juga perlu ya untuk di pra-assessment. Oke, baik. Semoga Pak Hanggra pertanyaannya terjawab ya Pak ya. iya udah. Oke, terima kasih banyak Pak Hangga atas pertanyaannya. Nah, mungkin kita langsung masuk ke penanya berikutnya. Ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Sepertinya saya banyaknya melihat di ini nih, di chat ya. Mungkin di chat aja kalau misalnya nggak bisa secara langsung, nggak apa-apa dibacain aja kali ya. Oke. Oke, ini saya bacakan dulu ya di kolom chat. Ini ada juga dari Bapak Daniel Waluyo nih. Ada pertanyaannya, ada untuk Pak Alain dan ada juga untuk Pak Khairul. Nah, kalau untuk Pak Alain, beliau nanya, sertifikasi mana yang sebaiknya dipilih? Sertifikasi internasional tapi tidak under BNSP atau sertifikasi nasional under BNSP? Ya, ini pertanyaannya agak sulit juga jawabannya. Karena jawabannya bergantung kepada sasaran kita atau tujuan kita mau kemana. Ya, kalau misalnya kita tujuannya memang, contohnya gitu ya, misalnya tujuannya memang diakui secara internasional, ya alangkah baiknya kalau kita mengikuti yang internasional gitu ya. Tapi kalau misalnya tapi gini, ada juga
kesulitannya gitu ya kalau kita mengikuti yang sertifikasi internasional, karena kadangkala yang sertifikasi internasional itu juga agak sulit nih ketika kita ingin mengaplikasikan di Indonesia karena mungkin ya tidak diakui atau apa gitu ya. Jadi memang ada resikonya juga meskipun di internasional ada, tapi kemudian ketika dibawa ke Indonesia agak sulit ya. Jadi mesti ada tambahan-tambahannya gitu ya. Nah, sementara kalau dari BNSP, sebetulnya BNSP ada juga yang diakui secara internasional, ya. Tapi perlu didaftarkan dulu gitu ya sertifikasi kita. Kalau setahu saya ya, nanti tolong Pak Khairul koreksi Pak. Nanti setahu saya itu ada, misalnya kita ambil di BNSP, terus kemudian kita misalnya kemana? Kita ke Malaysia atau ke Singapura atau mana gitu ya, atau Asia gitu ya. Terus kemudian kita istilahnya upgrade ya ke yang level Asia misalnya. Jadi saya tahu ada yang seperti itu, ya. Tapi tentunya dengan fee tertentu lah atau apa, ya. Tapi ya kemudahannya adalah kalau under BNSP tentunya lebih mudah untuk kita pahami karena tentunya yang dibawakan atau yang diberikan itu pendidikannya yang memang sesuai dengan budaya atau apa yang dibutuhkan di kompetensi kita. Ya, jadi sudah sejalan lah dengan kompetensi yang berlaku atau yang disyaratkan di Indonesia. Jadi memang yang ingin saya sampaikan adalah kembali lagi sasarannya. Kita mau membidik yang luar internasional dengan beberapa konsekuensi atau kita membidik dengan yang nasional gitu ya, atau BNSP, tapi juga ada beberapa konsekuensi. Nah itu kembali lagi pilihannya. Ya, tentunya kita nggak bicara mengenai rate-nya ya atau biaya pelatihannya karena itu pasti berbeda. Itu pasti berbeda ya, betul. Mungkin dari saya itu, mungkin dari Pak Khairul bisa menambahkan, silakan. Ya, kalau saya melihat kenapa kita untuk khususnya supply chain pengadaan ini refer to internasional, karena reference kita yang ada di lokal itu adalah Perpres, Pak. Jadi kita melihat best practices internasional. Nah, yang kita lakukan best practices internasional ini kita buat jadi SKKNI. Jadi sudah diakuin secara nasional. Artinya refer to-nya, kalau kita belajar tentang SDM atau SDM finance itu udah banyak literatur nasional ya, betul. yang internationally recognized. Kita bikin laporan keuangan standar lah, tapi bikin yang namanya laporan analisa pengadaan kan belum ada. Pengadaan itu gitu. Jarang ya Pak ada. ya. Makanya berbeda-beda juga makanya tadi orang akan mengambil contoh yang ada, yaitu praktek pengadaan pemerintah. Gitu. Nah, praktek pengadaan pemerintah itu masih secara internasional itu transaksional. Rasakan sendiri aja, capek nggak? Gitu. Panjang nggak? Ribet nggak? Nah, makanya kita ngambil referensinya internasional supaya dreams kita kan mau jadi international best practices juga, strategic procurement gitu. Gitu Pak Alain mungkin kalau dari sisi pengadaan ya. Oke, baik. Nah mungkin ini mungkin tambahan juga nih untuk Pak Khairul ya, nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Alain. Kalau sertifikasi yang tadi Pak Khairul sampaikan, ini Pak Daniel Waluyo masih bertanya, apakah sertifikasi tersebut apa yang bisa dilakukan gitu ya? Tadi pertanyaannya apa yang bisa dilakukan bagi seorang yang tersertifikasi ahli pengadaan barang jasa pemerintah LKPP tetapi non ASN? Ya, jadi gini, Mbak. Sebenarnya SKKNI itu yang kita buat itu inisiatifnya LKPP. Jadi jangan salah ya. Ya. Jadi inisiatif awal yang membuat SKKNI itu, kebetulan saya dulu ikut membuatnya itu adalah inisiasinya LKPP. Artinya kalau yang terjadi hari ini, praktek pengadaan yang terjadi mungkin belum purely strategic procurement. Jadi dengan kita mengintro sertifikasi pengadaan strategis ini, kita akan menambah atau mengimprove orang-orang yang sudah punya sertifikasi LKPP lah intinya. Oke. Itu aja sebenarnya. Improvement ya berarti ya Pak ya sifatnya ya. Kenapa? Improvement sifatnya gitu ya Pak ya? Iya, improvement. Jadi kalau saya melihat itu artinya apa ya? Ya seperti tadi, LKPP sendiri menginginkan pengadaannya strategik kan, pemerintah kan.
Nah, cuman praktek kita hari ini belum serati karena apa? Karena di sana terlalu banyak peraturan yang memang Ya. harus disederhanakan. Nah, Betul, mensederhanakan peraturan itu enggak sederhana, tetapi ya, buat betul. organisasi yang boleh membuat peraturan sendiri itu straightforward. BUMN itu boleh buat aturan sendiri, BUMD boleh buat aturan sendiri, ya kan? BLUD bisa buat aturan sendiri. Nah, makanya target sertifikasi kita ini, yang kalau PPM nanti juga mulai mengintro, mudah-mudahan dari yang mendengar ini ada yang tertarik, kita memang memfokuskan yang paling cepat kita bisa melakukan perubahan. Nah, kita sudah mulai di salah satu rumah sakit harapan kita, itu pengadaannya sudah hampir 100% digital, Pak Alay. Jadi payment pun, tadi ada pertanyaan tentang payment. Payment itu sebenarnya kalau barang itu sudah seperti spek yang kita inginkan, kita receive accepted, ya kan? Mau 3-4 orang ngecek, udah. Habis itu apa? Ya sudah, habis itu tinggal internal approve bilang ke bank bayarin kan. Betul, Nah, betul. nanti rumah sakitnya bayar ke bank atau pakai uang sendiri atau uang pinjam bank itu masalah lain. Jadi jangan disuruh vendor itu nunggu, ya. Nunggu pembayaran itu bisa 1-2 bulan. Dan Betul, itu betul. tidak akan pernah terjadi the best pricing kalau kita bayarnya itu nggak jelas. Ya. Ya, nah itu strategi procurement. Oke, terima kasih Pak Alain dan Pak Khairul. Semoga untuk Pak Daniel Waluyo nih pertanyaannya bisa terjawab ya. Oh ya, tuh Pak Daniel Waluyo sudah mengucapkan terima kasih responnya Pak Alain, Pak Khairul. Sama-sama, semoga terjawab ya Pak Daniel Waluyo. Ya, sama-sama, makasih. Oke. Nah, di antara Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang mau bertanya lagi secara langsung? Sebelum saya lihat ke kolom chat, adakah yang raise hand di sini? Oke, ada Pertanyaan saya, Bu. Pak Kana ya? Saya, Bu. Iya. Oke, Pak Ini saya Kana. tanya. Nah, iya ini baru kelihatan nih Pak mukanya nih. Oke, Ini saya silakan Pak bacakan Kana. aja ya. Boleh Iya, Pak, saya bacakan aja silakan. ke Pak Alen ya. Jadi ini dunia keinsinyuran itu ada beberapa asosiasi insinyur seperti PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Ikatan Ahli Manajemen Proyek. Nah, sebaiknya kita ikut semua anggota asosiasi profesi atau termasuk sertifikasinya untuk cukup salah satu aja Pak yang ini ya. Ini satu ya kepada Pak Alain, kemudian yang kedua kepada Pak Hairul ya. Tadi Pak Hairul itu tadi mengatakan bahwa ada sertifikasi keahlian untuk ahli pengadaan barang dan jasa ya. Nah ini setelah pekerjaan pengadaan barang dan jasa itu fisik selesai 100% itu kan harus diuji Pak ya oleh tim penguji. Nah untuk tim penguji sebelum dibayar dicek fisiknya, dicek spektek sudah sesuai spektek atau belum segala macam lah. Laporan fisik mingguan, harian, bulanan segala macam itu oleh tim penguji sebelum dibayar oleh pemilik ya atau user. Mau tanya itu apakah ada nggak sertifikasi ahli pengujinya Pak? Jadi kalau tadi kan Bapak di hulu ya sekarang di hilir soalnya ya Bapak di hulu, nah sekarang di hilirnya Pak. Karena kan untuk biasanya ini ya termasuk ini ya harus ketelitiannya tinggi Pak. Ini ahli sertifikasi ahli penguji barang dan jasa Pak. Terima kasih Pak. Saya dari KAI, Pak. KAI kereta api, Pak. Iya, kereta api. Oke, Ini mungkin siapa dulu yang ingin menjawab? Pak Alen dulu lah jawab. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Khairul. Wah, Pak Khairul saya duluan. Baik, terima kasih Pak Kana atas pertanyaannya. Salam kenal Pak Kana. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali ya asosiasi di kita, PII ya. Saya juga ikut Pak di PII ya. Tapi memang berbeda ya, berbeda artinya berbeda tujuan, artinya berbeda sasaran, artinya berbeda kemunculan. Mungkin kalau dari PII itu kan selalu bicara mengenai bahwa kalau kita sebagai insinyur itu nanti ketika kita tidak memiliki tanda keinsinyuran ya, istilahnya ada apa ya, sertifikat tanda insinyur apa namanya ya, itu apa namanya kita tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan sifatnya teknis gitu ya, sehingga PII sangat mendorong tuh kita harus memiliki sertifikasi. Saya sendiri hanya mengikuti di PII Pak Kana ya, terus terang seperti itu. Jadi kalau yang lainnya misalnya seperti IAMPI Ikatan Ahli Manajemen Proyek
saya sih tidak mengikuti, gitu ya. Tapi saya tahu ya ada Ikatan Ahli Manajemen Proyek, gitu ya. Saya tahu itu. Terus kemudian ada HAKI, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia juga saya tahu. Tapi lagi-lagi juga saya tidak masuk ke situ. Yang saya ikuti hanya PII. Kenapa? Terus terang gini Pak, kalau saya terlalu banyak mengikuti asosiasi, waktu saya akan habis Pak, gitu ya. Sementara kan ini juga di PPM juga butuh kontribusi juga gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak saya ke situ. Tapi apakah salah kalau mengikuti banyak asosiasi? Rasanya enggak. Ya, jadi tergantung dari kitanya. Apakah kita bisa memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti segitu banyak asosiasi, atau sebaiknya kita fokus saja. Jadi tidak ada yang harus atau tidak boleh atau boleh atau tidak gitu. Saya juga tidak bisa menjawab karena bergantung kepada apa namanya ya, keluangan waktu, bukan keluangan ya, tapi waktu dari kita. Apakah memang kita bisa berkonsentrasi di satu asosiasi atau kita berkonsentrasi di banyak asosiasi dan sertifikasi. Itu sih kalau pendapat saya Pak Kana. Mungkin ada di luar sana berpendapat berbeda ya, namanya kita pendidikan ya, selalu bergerak gitu, selalu dinamis. Jadi ada yang berpendapat berbeda, silakan aja. Setidaknya itu Pak. Jadi saya lebih senang fokus di satu gitu ya. Begitu Pak Kana respon saya. Oke, mungkin kepada Pak Khairul nih, boleh dijawab tadi pertanyaan Pak Kana yang kedua. Jadi nanti Pak Kana, di situ ada yang namanya RACI ya. RACI itu Responsible, Accountable, Consultant Involved. Jadi procurement proses itu ada dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, kontrak, dan penerimaan. Nah, ketika penerimaan itu tim penerima, para pihaknya itu salah satu adalah unit teknis, Pak. Jadi ada user cuma pesen komputer. Nah, nanti yang bikin spek, yang tahu detail tentang komputer, yang membuat itu adalah namanya unit teknis. Nah, ini yang harus sangat clear. Jadi ketika kita bicara chemical, unit teknisnya itu orang ahli chemical. Nah, apakah dia perlu sertifikasi? Ya, salah satu kompetensi dia menjadi unit teknis itu memang dia certified ataupun dia qualified. Gitu ya Pak ya. Jadi apakah ada sertifikasi khusus? Enggak, tergantung barang atau jasa yang akan diterima Pak. Jadi jangan Bapak menerima itu orang administrasi saja ketika Bapak bicara tentang misalkan tadi chemical equipment misalkan, chemical itu betul-betul orang chemical equipment-nya gitu loh Pak. Jadi kalau bahasa sederhana itu kalau kita pesan komputer kan semua orang bisa pesan komputer nih, orang dari keuangan segala macam, tapi yang mencek spek, membuat spek dan mengecek spek waktu terima itu nanti adalah orang IT-nya Pak. Dan dia harus punya sertifikat IT atau gitu ya Pak ya. Kebayang ya. Nah, ketika itu sudah diokekan, nah itu yang saya sebutkan tadi di dalam strategi procurement sudah oke oleh penerima, kemudian di accepted, receive, accepted, itu sudah bisa diinstruksikan bank bayar. Kenapa harus ditunggu-tunggu lagi kirim invoice segala macam gitu loh Pak. Nah, kalau dia bayar, misalkan dia bilang oke 3 hari barang diterima dibayar, itu semua vendor yang pernah saya ketemuin akan memberi diskon namanya. Itu disebut dengan early payment discount. Nah, itu strategik. Gitu ya Pak ya? Bayang ya? Oke. Semoga pertanyaannya dari Pak Kana terjawab ya Pak. Dari Pak Alain dan juga Pak Khairul. Oke, mungkin ada satu penanya terakhir nih dari Pak Pandu Santoso yang dari tadi udah raise hand. Semoga tangannya belum pegel ya Pak ya dari tadi raise hand. Oke, silakan Pak Pandu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Pandu. Pertanyaannya dua sebenarnya sama dengan Bapak tadi ke Pak Alain yang pertama. Yang kedua ke Pak Khairul. Saya ini dari industri migas, Mas. Jadi skopnya internasional. Kepada Pak Alain kan ada profesi keinsinyuran banyak di sini ya. Waktu saya dulu, saya berusaha cari yang bisa internasional, Pak. Dan masuklah saya ke SPE, mungkin Bapak tahu ya. Society Petroleum Engineer. Nah, disitulah saya bisa berkiprah untuk internasional karena oil and gas itu
yang kita di Indonesia ini hubungannya dengan internasional, Mas. Itu maksud saya. Jadi buat kawan-kawan yang masih bingung profesi apa, carilah yang internasional. Itu dari sisi perspektif saya ya, Pak ya. Ya. Itu satu. Yang kedua, Pak Khairul. Kalau Pak Khairul, industri saya ini kan banyak sekali procurement yang sistem pelaksanaannya kan industri strategi nasional, Pak. Dan semuanya itu dibayar dengan metode cost recovery, Mas. Untuk pengadaannya nanti diganti dengan pemerintah membayar hasil yang diperoleh. Contohnya orang ngebor minyak dibayar dengan minyak membayar kembali. Nah, intinya cuma satu. Saya sampai sekarang sudah 28 tahun untuk procurement ini ya, yang saya mau tanya Pak Khairul. Begitu sulitnya kalau proyek itu proyek nasional atau proyek negara. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Ibu, Bapak Khairul, Bapak Alain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pandu atas tanggapannya dan juga pandangannya berarti gitu ya. Nah, silakan nih kepada Pak Alain dan Pak Khairul untuk ditanggapi gitu ya. Tadi yang pandangan dari Pak Pandu ya. Ya. Ini senang nih kayak diskusi ya kita ya. Ya, betul ya. Betul. Terima kasih Pak Pandu atas penjelasannya, atas apa ya, insight-nya nih buat kita semua gitu ya. Betul Pak Pandu, kalau ya ini kalau colongan sedikit nih. Saya sendiri juga ikut yang internasional Pak Pandu. Tapi ikutnya yang APIX Pak Pandu, karena saya fokusnya di supply chain ya. Mungkin pernah dengar ya, Certified Supply Chain Profesional gitu ya. Jadi memang seperti itu gitu ya. Jadi memang ada beberapa asosiasi yang di kita ini memang belum ada gitu ya, belum ada atau mungkin belum dibentuk atau gimana ya, mau tidak mau kita ikut yang internasional. Karena tadi mungkin kalau dengan internasional kita lebih bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka juga. Karena kalau bahasa petroleum di luar sana mungkin sedikit berbeda dengan yang di kita, mungkin ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin kayak supply chain aja, kayak kita bicara supply chain di luar sana juga mungkin berbeda itu bahasa-bahasanya ketika kita bicara di supply chain di kita. Jadi ya ada juga ya pandangan seperti Pak Pandu, nggak ada yang salah di situ. Jadi kalau memang tujuannya adalah internasional ya silakan aja monggo. Tapi kalau menurut saya ya di kita saat ini BNSP melalui LSP-nya itu juga sudah cukup baik lah ya. Karena tadi ada yang namanya Certified Procurement Specialist. Ya rasanya itu juga diakui secara internasional juga. Baik, mungkin itu karena tadi Pak Pandu bukan bertanya ya, memberikan pandangan. Saya terima kasih atas pandangannya Pak Pandu. Iya kan, orang itu punya banyak persepsi atau paradigma ya, pandangan ya. Pandangan saya begini, karena selama saya bergelut di oil and gas Pak Alan, kasihan kawan-kawan kita yang cuma profesinya hanya dalam negeri, profesi keinsinyurannya. Kalau di luar negeri itu sampai levelnya pun dipertanyakan, Pak. Jadi ya itu yang buat saya saya prihatin juga. Saya ingin kontribusi gitu ke teman-teman itu untuk memberitahu lah gitu. Jadi intinya cuma itu Mas Alan. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, mudah-mudahan berkah ya. Insya Allah. Kita diskusi lagi lebih lanjut kalau nanti kita bisa ketemu ya Pak Pandu. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk Pak Khairul nih, silahkan Pak. Ya, tadi karena ini ada tadi saya agak kurang. Boleh saya. Tadi yang Bapak tanyakan ada kenapa proyek kita susah Pak ya? Gimana? Bukan, proyek nasional kita, proyek negara kita kalau di urusan procurement itu ini dapat barang yang baik aja udah alhamdulillah Pak. Oke. Ngerti Pak. Karena jadi kalau Bapak diganti oleh pemerintah gitu loh. Jadi cost recovery namanya. Tapi untuk masalah procurement ini, wah sampai sekarang masih, bukan saya curhat ya nih Pak.
tapi masih sulit sekali ke titik yang dimana kita bisa profesional gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Kayak Bapak tadi ngomongin Raji. Raji itu kita udah sering kita pakai dan tidak jalan pun Pak. Bapak kan tuh bilang rasi kan tadi, rasi mungkin Pak Alain tidak mengenal ya Raji itu, tapi kalau di oil and gas itu mengenal Pak namanya Raji. Itu aja Pak itu. Iya Pak, tanggapannya. Jadi itu yang saya sebutkan dari awal Pak. Pengadaan kita ya apalagi di migas. Bapak di bagian apa di migas Pak? Eksplorasi, drilling, production? Kebetulan sudah berputar-putar di mana-mana. Berputar ya. Jadi sudah merasakan procurement segala macam procurement ya. Sulit Pak, sangat sulit Pak. Apalagi yang dibeli dari luar negeri. Waduh itu sangat sulit Pak. Iya Pak. Jadi terus gini ada, Pak. Ya. Silakan. Saya melihatnya begini Pak. Sebenarnya KKS migas itu boleh membuat aturan sendiri Pak. Itu satu ya. Nah, jangan jiplak. Permasalahan kita jiplak itu Pak. Iya. Nah, jiplak itu yang membuat kita menjadi seperti yang saya sebutkan transactional procurement. Nggak ada yang gampang Pak. Indikatornya Bapak pusing udah pasti itu. Nah, makanya dari awal saya sebutkan bahwa di Indonesia ini ada tiga jenis organisasi juga. Satu namanya government organization. Nah itu procurement-nya itu berdasarkan Perpres Pak. Itu yang very regulated Pak. Kemudian ada yang namanya profit organization. Itu BUMN, BUMD, migas semua. Itu boleh buat aturan sendiri Pak. Yang ketiga non-profit organization seperti yayasan dan lain-lain. Nah permasalahannya ketika kita membuat peraturan sendiri, kita masih ngejiplak yang ngejelimet Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi Bapak nggak akan bisa berubah kalau Bapak nggak merubah aturan. Kan aturannya bukan Quran Pak. Alhamdulillah. Bukan hadis Pak. Bapak bisa Quran. rubah itu. Yang kuat itu manusia Pak. Benar nggak Pak? Alhamdulillah iya Pak. Karena itulah. Setuju ya? Setuju sekali Pak. Kalau Bapak lihat aturannya Bapak pakai apa? PTK 077? 077? Ya iya. Hah? Iya, PTK 077. Saya termasuk orang yang pernah bikin itu dari awal Pak. Dengan Pak Panji waktu itu. Alhamdulillah. Kalau gitu kita sama-sama di organisasi. Tapi Bapak dahulu, saya dari SKK Pak. Oh Bapak dari SKK? Iya. Saya dari, mungkin kita pernah duduk bareng tapi tidak pernah ketemu ya. Alhamdulillah Pak. Berkah saya bertemu Bapak. Ya, saya kebetulan seangkatan dengan Pak Rudi Pak. Wah, ya senior itu Pak. Iya. Saya baru aja purna kemarin Pak, bulan Mei kemarin. Saya baru purna selesai di SKK. Oh, ya? Tapi saya merantau Pak. Di bagian apa terakhir Pak? Saya di manajemen proyek Pak. Nah, apalagi di situ. Ya, makanya saya sebutkan Mbak, kenapa saya mencontohkan North Sea Pak ya, karena saya juga pernah di oil and gas. Saya kenapa contohkan Kemaman. Nah di situ kan yang paling ribet apa? Bapak mengadakan barang aja ribet kan? Iya Pak, alhamdulillah Pak. Gitu loh Pak. Nah itu disimplikasi, nah itulah strategi procurement. Gitu ya Pak ya? Ya kan ada procurement aja SKK kasih ada planningnya kan Pak, kan seperti gitu. Ada planningnya tapi pun juga nggak jalan benar. Nggak jalan. Iyalah Pak, kita udah tahu permasalahan. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Pandu Santoso nih. Itu jadi ada kita berdiskusi nih ya, jadi lebih hidup lagi. Nah, tapi karena Bapak Ibu waktu juga nih yang membatasi diskusi kita sore hari ini, maka mungkin sesi tanya jawab saya tutup dulu sampai di sini gitu ya. Untuk itu nanti saya akan berikan kesempatan gitu ya setelah ini kepada kedua pembicara kita yang luar biasa sore hari ini untuk memberikan closing statement gitu ya. Jadi wrap up dari masing-masing, mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Pak Alain terlebih dahulu, baru kemudian kepada Pak Khairul. Silakan Pak, closing statement-nya dipersilakan untuk Pak Alain. Closing statement ya. Baik, kalau dari saya mungkin bicara secara umum aja, ya, sertifikasi itu membawa
manfaat ya bagi dunia kerja, tapi menjadi tidak bermanfaat kalau tidak dikerjakan. Mungkin itu ya closing statement saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alain. Nah, kalau dari Pak Khairul, silakan Pak. Masih di mute, Pak? Iya. Jadi Nah, pengadaan itu mensejahterakan, bukan mensengsarakan kalau dilakukan dengan benar. oke, ini closing statement-nya singkat-singkat ya. Iyalah, jadi intinya gini, pakailah strategic procurement. Sudah selesai. Betul, ya. Jadi tadi saya wrap up juga ya Pak Khairul, Pak Alain sekalian. Jadi melalui sertifikasi kompetensi kita tuh diakui sesuai dengan standar industri, baik ya nasional maupun juga internasional. Begitu juga halnya dalam part pengadaan yang tadi Pak Khairul udah ngejelasin ke kita panjang lebar dalam organisasi gitu ya. Kalau yang sebelumnya transaksional gitu ya, yang lebih menyengsarakan gitu ya, dengan Pak Pandu juga tadi udah cerita, udah diskusi bareng, tapi kita mau menuju ke arah strategic procurement. Untuk itu dibutuhkan kompetensi juga ya Pak Khairul yang mendukung ya Pak. Harus. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Alain dan Pak Khairul atas pemaparannya hari ini dan kepada Bapak Ibu peserta semua. Mari kita berikan aplaus untuk kedua pembicara kita sore hari ini. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu ya, bahwa kami sangat mengharapkan masukan yang berharga dari Bapak Ibu semua gitu ya. Oleh karena itu, Sobat PPM, silakan Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu atau bisa masuk ke link feedback yang ada di layar atau sudah dikirimkan chat ya oleh tim di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat untuk memberikan masukan sekaligus gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memperoleh atau bisa mengakses materi paparan dari kedua pembicara kita pada hari ini gitu ya. Jadi nanti kalau udah scan, Bapak Ibu isi feedback, ditunggu dulu nanti akan keluar pop-up message untuk mendapatkan link ke G Drive untuk materi hari ini. Gitu. Oke, baik. Nah, sejalan dengan yang kita bahas sore hari ini nih, mungkin bisa slide berikutnya. Bagi Bapak Ibu mungkin yang berkecimpung di bidang procurement ya, tadi yang udah Bapak sampaikan gitu ya, Pak Khairul sampaikan bahwa PPM juga di sini memiliki program sertifikasi kompetensi profesional gitu ya untuk pengadaan yang dibangun berdasarkan klaster proses pengadaan sesuai dengan BNSP dan SKKNI ya yang tadi sudah diceritakan juga oleh Pak Khairul, ada namanya Certified Procurement Specialist. Ya, tentunya program ini berisi pelatihan, persiapan sertifikasi dan ujian sertifikasi itu sendiri. Udah ada jadwalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa langsung mendaftar atau boleh bertanya gitu ya dengan nomor yang tertera di layar atau yang dikirimkan di chat gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Danis dan Ibu Ratih. Di kolom chat nomornya udah ada juga. Nah, selain itu, kalau untuk Bapak Ibu yang berkecimpung di bidang pengembangan organisasi, ada juga nih sertifikasi kompetensi secara internasionalnya yang akan membantu para pimpinan perusahaan untuk mengembangkan organisasi yang namanya Certified Organization Development Practitioner atau kita singkat dengan CODP, yang mana sertifikat ini itu diterbitkan oleh Academy of Finance and Management di Australia ya, atau singkatnya adalah AFMA. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, segera nih eksekusi ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini dari Pak Alain gitu ya, dan juga dari Pak Khairul untuk kita langsung daftar ke program sertifikasi yang ada. Jadi di PPM juga ada berbagai program sertifikasi lainnya ya, bukan cuma 2 ini. Ada program sertifikasi yang lainnya yang uniknya, yang lebih spesialnya lagi Bapak Ibu bisa mencicil karena biaya investasinya juga lumayan ya. Jadi kalau zaman sekarang jangan cuma nyicil rumah atau nyicil handphone ya, tapi Bapak Ibu bisa nyicil juga sertifikasinya juga bisa dicicil nih. Kalau di PPM punya bekerja sama dengan Tokopedia gitu. Nah, jadi langsung pilih aja tanggalnya, di situ sudah tertera tanggalnya, langsung pilih tanggalnya dan daftar sekarang juga karena
untuk daftar yang early bird juga setahu saya ada diskonnya gitu ya. Nah, kalau untuk informasi lebih lanjut terkait dengan sertifikasinya, PPM punya apa aja, jadwalnya kapan, bagaimana saya harus mendaftar, apa saja persyaratannya, itu Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Danis dan Ibu Ratih di nomor yang udah ada di chat box. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menghubungi. Gitu ya. Nah, karena keterbatasan interaksi nih, kita kayak cuma bisa 2 jam doang, padahal masih mau berdiskusi, masih mau ngobrol gitu ya. Kita juga ada namanya community gitu ya. Kita bikin namanya PPM Community di Telegram melalui Telegroup gitu ya. Jadi ada Telegroup, jadi ada komunitas ini member-membernya siapa? Ya sobat PPM manajemen semua gitu ya. Di mana di dalamnya tuh juga ada konsultannya juga. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya gitu ya. Kita saling berdiskusi di sana. Jadi ada ragam komunitas ini dibagi jadi 5 bidang peminatan, ada GRC, Governance Risk and Compliance, ada Innovation Community, ada Human Capital Management Community, ada Operation Excellence, ada juga Leadership and Talent Development Community. Jadi Bapak Ibu bisa join di aplikasi melalui Telegram ya. Nah, linknya gitu ya, karena ini grupnya bukan grup umum, jadi Bapak Ibu kalau search doang di Telegram itu belum nemu gitu ya. Tapi ini kita pakai link khusus untuk join ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung join dengan klik link yang ada di chat box Bapak Ibu ya, tergantung Bapak Ibu mau atau tertariknya di community yang mana gitu ya, sesuai dengan bidang profesional Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ikut, langsung klik link yang ada di chat box untuk kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi di sana. Oke, jadi karena waktu juga, Sobat PPM semua, Alhamdulillah Pojok Pintar Manajemen seri kelima ini pada hari ini sudah terlaksana gitu ya. Saya mewakili peserta mengucapkan terima kasih nih kepada 2 narasumber kita, kepada Pak Alain dan Pak Khairul, yang sudah menyempatkan waktunya gitu ya untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalamannya juga kepada kita semua. Semoga Bapak-Bapak dan keluarga sehat selalu. Dan juga saya mau berterima kasih nih kepada para peserta yang sudah menyimak dan bertanya secara antusias, positif, kolaboratif selama acara Pojok Pintar Manajemen ini berlangsung. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan selama saya memandu acara ini, dan mungkin saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk reaction tepuk tangan lagi untuk kita semua yang ada di sini. Oke, semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini sehat selalu dan pantang berhenti berkarya dimanapun kita berada. Akhir kata saya mengucapkan sampai jumpa di Pojok Pintar Manajemen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.